warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan Bu Hasanah Hidayati. Kita akan belajar bersama mengenai sejarah peminatan ya, kelas 11. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Dari kemarin kalau kalian sudah melihat video-video sebelumnya, itu video part 1, kemudian part 2 mengenai kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia ya. Kemarin kita belajar mengenai kerajaan Kutai dan Tarumanagara. Kemudian kemarin untuk hari ini kita akan belajar mengenai kerajaan Singosari yang akan kita bahas sedikit. Nanti teman-teman bisa tetap mencari referensi lain ataupun materi lainnya ya, agar banyak yang bisa kalian pelajari lagi. Nah, untuk kerajaan Singosari ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi setelah berhasil mengalahkan Kertajaya dari Kerajaan Kediri. Masa pemerintahan Ken Arok ini diwarnai dengan intrik politik secara berturut-turut. Jadi penguasanya Singosari itu diawali dengan Ken Arok, kemudian Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni atau biasa disebut Wisnuwardana, dan kemudian Kertanegara. Dan memang dalam masa pemerintahannya itu banyak terjadi pergantian kekuasaan ya. Nanti silakan teman-teman bisa baca materi-materi lain atau referensi-referensi lain mengenai kerajaan Singosari. Nah, kerajaan Singosari ini mencapai puncak kejayaan di masa Kertanegara. Raja Kertanegara itu naik tahtanya pada tahun 1268 Masehi. Pada masa pemerintahan Kertanegara itu wilayah Singosari itu diperluas hingga ke Jawa dan hingga keluar Pulau Jawa dengan membawa gagasan Cakrawala Mandala. Jadi di masa Kertanegara itu ada sebuah gagasan namanya gagasan Cakrawala Mandala, yaitu yang mendorong mereka untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Singosari ke luar Pulau Jawa begitu. Pada tahun 1275 Masehi, Kertanegara mengirim pasukan ke wilayah Sumatera yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Kemudian pada masa Kertanegara juga itu ditandai juga sebagai keruntuhan kerajaan Singosari. Nah, kerajaan Singosari ini terletak di timur Gunung Kawi dengan ibu kota Kutaraja. Ini menurut keterangan Kakawin Negara Ketagama ya. Kerajaan Singosari ini memiliki waktu pemerintahan sekitar 70 tahun dan berdirinya diawali dengan tragedi dan konflik internal. Tadi yang sudah diceritakan bahwa memang awal berdirinya kerajaan Singosari ini banyak sekali konflik-konflik di dalam pemerintahan Singosarinya, perebutan kekuasaan dan sebagainya. Silahkan kalian coba cari materi-materinya ya. Kemudian kerajaan ini berkembang menjadi kerajaan yang bersifat ekspansif ketika diperintah oleh raja terakhir yaitu Kertanegara ya, pada tahun 1268 sampai 1292. Nah, ini perkiraan wilayah kerajaan Singosari. Ibu kotanya adalah Daha, Jawa Dwipa. Ini ya, jadi di sini adalah kota-kota yang sebagai kota-kota inti dari kerajaan Singosari, dan ranah intinya ini terlihat di warna abu-abu tua di sini. Ini kalau teman-teman bisa lihat di sini ada Jawa Dwipa, Daha, kemudian Lumajang. Kemudian di sini ada Malayu Dharma Seraya, Swamadwipa, kemudian ini di Palembang ya kalau sekarang, di Jambi kalau sekarang. Nah, itu beberapa daerah yang menjadi inti. Kemudian di agak abu-abu muda ini adalah negeri Tampungan Singosari ya. Jadi
merupakan utusan dan ekspedisi laut Singosari. Jadi untuk Raja Kertanegara kan berusaha memperluas wilayahnya, dan ini diperluas. Kemudian ada beberapa utusan yang diutus untuk keluar dari wilayah Singosari ini. Nah, ini adalah titik-titik hitam, panah-panah yang terputus-putus ini adalah utusan-utusan dari kerajaan Singosari. Ini sampai di daerah Gurun, kemudian di Bertayan ya, ini di wilayah Sulawesi, dan kemudian ini di daerah India bagian selatan ini menjalin persekutuan dengan Champa. Champa itu adalah India ya. Jadi memang pada masa itu kerajaan Singosari juga sudah menjalin hubungan dagang keluar wilayah, yaitu ke wilayah Champa, India. Nah, itulah yang kemudian dianggap sebagai sebuah kerajaan maritim, karena memang sudah sampai ke negeri Champa untuk kegiatan perdagangan maupun kegiatan utusan-utusan lainnya. Nah, bagaimana keadaan politik, sosial, budaya, ekonominya kerajaan Singosari ini? Nah, untuk kegiatan politik atau bidang politiknya, kerajaan Singosari ini awalnya Sri Maharaja Sri Kertanegara ini memang yang raja paling mempunyai visi yang kuat ya, mempunyai keinginan yang kuat, yaitu ingin memperluas wilayah Singosari, dan memang berhasil memperluas wilayah Singosarinya dengan berbagai macam cara ya, dengan cara mengganti pejabatnya dengan pejabat yang memang sudah benar-benar dipercaya oleh kerajaan Singosari ini, kemudian melakukan perkawinan politik. Itu juga salah satu cara untuk memperluas wilayahnya. Beberapa cara yang digunakan oleh Kertanegara untuk memperluas wilayahnya yaitu tadi ya, dengan perkawinan politik, kemudian mengganti beberapa pejabat. Selain itu, Kertanegara juga melakukan ekspedisi Pamalayu yang tadi disampaikan ke kerajaan Malayu, Sunda, Bali, dan Padang. Jadi memang sudah melakukan ekspedisi itu sampai ke beberapa wilayah. Nah, tapi karena keinginan yang kuat untuk memperluas wilayah ini yang akhirnya malah menjadi ancaman bagi kerajaan Singosari juga, yang menyebabkan beberapa ancaman dari luar maupun dari dalam. Nah, untuk yang dari luar ini adalah ancaman dari Humilaihan, dan terdapat ancaman pula selain dari luar tadi ada dari dalam, yaitu yang akhirnya menyebabkan pertempuran, dan akhirnya Kertanegara ini meninggal dalam pertempuran memperluas wilayah tadi gitu. Yang akhirnya menyebabkan kerajaan Singosari terhenti atau runtuh begitu. Sosial budayanya ini kalau dilihat dari keadaannya sebenarnya merupakan kerajaan yang aman, damai begitu ya, dan kehidupan religinya juga berkembang dengan pesat. Di dalam kerajaan Singosari ini berkembang ajaran Tantrayana atau Shiva Buddha dengan kitab suci Tantra. Kemudian di bidang ekonominya, kehidupannya didukung oleh pertanian, dan untuk kehidupan perdagangannya itu juga tumbuh di kerajaan Singosari, dan keadaan perdagangan itu ditumpu oleh Sungai Brantas. Jadi ekonomi perdagangannya sangat mengandalkan Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo. Kedua sungai ini sebagai aktivitas perdagangan dan pelayaran kerajaan Singosari. Kemudian kerajaan Majapahit ini pasti teman-teman sudah sangat hafal sekali dan sudah sering belajar mengenai kerajaan Majapahit. Ini dulu hanya menyampaikan sedikit saja, nanti silahkan kalian bisa mencari materi lainnya dari referensi lain dari buku ataupun dari internet. Nah, pada Majapahit ini, kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara dari Singosari ya, pada
pada tahun 1293. Dan Raden Wijaya ini menobatkan dirinya sebagai Raja Majapahit dengan gelar Sri Kertajasa Jayawardhana. Nah, ini adalah peta kekuasaan wilayah Majapahit. Ibu kotanya ada di sini. Jadi ibu kota kerajaan Majapahitnya di Trowulan. Kemudian ada beberapa kota kerajaan. Kota kerajaannya banyak sekali, yang di titik-titik merah ini merupakan kota kerajaan Majapahit. Banyak sekali, di sini bisa teman-teman baca. Kemudian yang hijau tua ini ranah inti kerajaan Majapahit di Pulau Jawa di sini ya, hanya seperti ini yang ranah inti. Kemudian ranah hijau muda ini ranah bawahan. Bawahannya sudah sampai ke Kalimantan, Sulawesi, Papua. Peta di samping ini merupakan wilayah kerajaan Majapahit pada masa kejayaannya. Pada masa kejayaannya itu dicapai pada pemerintahan Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389. Dalam kitab Nagara Kertagama dijelaskan bahwa pada tahun 1357 Masehi, hampir seluruh wilayah Nusantara ini berhasil disatukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk di bawah kekuasaan Majapahit. Kalau kita lihat sekarang, wilayah di Majapahit ini hampir sama dengan wilayah Indonesia masa ini ya. Dan ini merupakan cikal bakal Indonesia pada masa sekarang. Kalau kita lihat, di sini nih sudah Sumatera, kemudian Jawa, kemudian di sini Kalimantan di bagian luar, dan di sini dulu malah wilayah Malaysia ya. Jadi wilayah Malaysia ini di bawah kekuasaan Majapahit. Sulawesi ya, Sulawesi, Maluku, Papua ini juga sudah berada di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit itu berdiri pada tahun 1293 sampai 1500, berpusat di Trowulan. Tadi yang Guru sampaikan, 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Tanggal pasti berdirinya kerajaan Majapahit itu adalah sekitar 10 November 1293. Ini ada sebuah candi untuk pendarmaan Raden Wijaya di Candi Simping, Malang, Jawa Timur ini ya. Sebagai pendiri kerajaan Majapahit. Jadi sebenarnya kerajaan Majapahit itu kan biasanya kita kenal sebagai negara agraris. Tapi sebenarnya ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mendorong Majapahit ini menjadi negara maritim. Nah, faktor internalnya sendiri itu Majapahit melakukan politik Dwipantara yang diperbaharui dengan Sumpah Palapa Gajah Mada. Faktor internal yang membuat Majapahit ini sebagai negara maritim atau kerajaan maritim karena sudah wilayahnya sudah sampai banyak pulau yang sudah dikuasai, memiliki pejabat tinggi yang mempunyai kemampuan dan dapat mendukung aktivitas kemaritiman. Kalau kita lihat di kerajaan Majapahit pasti ada beberapa pejabat yang mempunyai kemampuan untuk mendukung aktivitas kemaritiman Majapahit ini. Kalau kita lihat juga dari faktor eksternal, ini kerajaan Majapahit ini kan memiliki jaringan internasional ya. Jadi itu pasti bisa dipastikan sebenarnya bahwa Majapahit ini juga merupakan kerajaan maritim. Kemudian meningkatnya perdagangan di laut yang didukung oleh beberapa pelabuhan dari kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Nah, pastinya kan kalau mempunyai wilayah yang luas, itu kan pastinya ada pelabuhan-pelabuhan yang biasa digunakan untuk berdagang. Dan di situ merupakan salah satu ciri kerajaan maritim. Nah, ini Majapahit juga mempunyai ciri-ciri ini. Jadi ini yang menjadi faktor eksternal juga yang menyebabkan bahwa Majapahit ini ada
Majapahit juga ramai dikunjungi oleh kapal-kapal dagang dari luar Nusantara yang berlabuh di bandar milik Majapahit. Nah, dari faktor internal, faktor eksternal ini yang menyebabkan Majapahit ini sebagai negara maritim. Ini tadi kita sudah melihat ya wilayah Majapahitnya. Untuk kegiatan politik, jadi di bidang pemerintahan, Kerajasa ini membagi wilayahnya kepada orang-orang yang memiliki desa. Kebijakan pemerintahnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari bidang politik juga, kita bisa melihat kerajaan Majapahit ini bisa mencapai keemasan, masa kegemilangan itu di bawah pemerintahan masa Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Sosial dan budaya. Jadi Majapahit terdapat agama Buddha, agama Siwa, Buddha, kemudian agama resminya adalah agama Siwa Buddha tadi. Tapi bahkan di Majapahit ini di akhir-akhir pemerintahannya juga ada beberapa orang yang beragama Islam ya. Nah, walaupun mempunyai beda-beda agama, Majapahit ini mempunyai atau masyarakat Majapahit mempunyai sifat toleransi tinggi. Ini terbukti dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Di situ ada sebuah ungkapan Bhinneka Tunggal Ika ya, beda-beda tapi tetap satu juga yang sekarang kita gunakan sebagai semboyan Indonesia ini. Untuk menjamin kehidupan keagamaan juga di masa Majapahit ini untuk sebuah dewan kayak kalau sekarang itu seperti dewan keagamaan begitu ya. Dan dewannya itu ada Dewan Agama Siwa Buddha dan Dewan Agama Buddha. Namanya adalah Dewan Dharma Dyaksa Kasaiwan dan Dharma Dyaksa Kasugata. Jadi dari beberapa hal tersebut kita bisa melihat bahwa memang mempunyai beberapa agama dan mempunyai rasa toleransi. Kemudian di masa Majapahit ini mempunyai toleransi yang tinggi. Terlihat dari tadi ya beberapa bukti tadi yang sudah disebutkan. Kemudian di bidang ekonominya sebenarnya bercorak agraris, banyak yang bertumpu pada sektor pertanian, yaitu komoditas utamanya adalah beras dan rempah-rempah. Kemudian di bidang pertaniannya ini tadi ya sudah disebutkan ada komoditas utama beras dan rempah-rempah. Selain di bidang agraris itu sebenarnya Majapahit itu sebagai kerajaan maritim juga karena ada pelabuhan yang digunakan untuk perdagangan. Contoh Tuban, Gresik, Surabaya. Ini mempunyai komoditas sendiri seperti garam, lada, cengkih, pala, kayu cendana dan gading. Jadi walaupun memang kalau kita lihat itu kerajaan Majapahit itu sebagai kerajaan agraris, namun tidak terlepas dari perdagangan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kerajaan Majapahit ini merupakan juga kerajaan maritim. Nah, ini adalah inti dari kegiatan part 1, part 2, dan part 3 kita yang sudah pelajari. Warisan apa saja yang bisa kita ambil dari kerajaan-kerajaan maritim yang mempengaruhi kehidupan kita pada masa kini. Kalau kita lihat sekarang, yang pertama adalah candi dan bangunan peribadatan. Ini menjadi aset kegiatan pariwisata di Indonesia masa ini ya. Kita bisa melihat Candi Borobudur, Candi Prambanan itu merupakan aset kekayaan bangsa yang bisa digunakan sebagai kegiatan pariwisata. Kemudian wilayah Majapahit ini, wilayah kerajaan Majapahit pada masa itu menjadi acuan, menjadi batas politik negara Republik Indonesia. Jadi kita sudah melihat wilayah-wilayah kerajaan Majapahit ini sekarang menjadi wilayah Indonesia masa ini, gitu ya. Kemudian bendera kebangsaan Indonesia itu berasal dari warna panci-panci kerajaan Majapahit, seperti yang tertulis dalam kitab
negara keretagangan. Kemudian semboyan nasional tentang persatuan dan kesatuan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, itu dikutip dari Kitab Kakawin Sutasoma karangan Empu Kuntulan. Nah, itu tadi beberapa warisan dari kerajaan-kerajaan maritim Hindia pada masa lalu yang sampai saat ini masih terus kita gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan